Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 akan memulai presentasi. Di sini saya Fiesta Putra Rival Ivar, NIM 1924 10. Saya Saya Clarissa Citra Marsalina dengan NIM 2024 1066. Dan saya Novala Wangsa dengan NIM 20 241 01 02 060. baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke soalnya. Untuk soalnya sendiri ada 5. Yang pertama, kita diminta untuk menjalankan server database PostgreSQL sebanyak 2 buah menggunakan teknologi kontainer Docker. Yang kedua, menggunakan tool dbeaver untuk terhubung ke dua server database tersebut. Kemudian kita membuat database baru. Kemudian kita membuat tabel satu atau lebih dalam masing-masing server database-nya. Kemudian kita melakukan operasi insert, update, delete terhadap masing-masing database. Di sini saya akan mengerjakan nomor 1 dan nomor 2 terlebih dahulu. Untuk yang soal membuat server menggunakan database PostgreSQL ya. Di sini saya sudah menyiapkan 2 CMD untuk mempermudah dan di sini saya membuat dalam port 5432. Langsung saja kita enter. Database-nya sudah terbuat. Yang satunya kita bikin dengan data maksud saya dengan data fakultas dengan portnya kita jadikan 5433. Nah, kita cek ke dalam dockernya apakah sudah terbuat. Di sini di dalam dockernya sudah terbuat dengan database namanya data universitas dengan NIM-nya dan data fakultas. Untuk inspeknya sendiri di sini dengan passwordnya 12345, kemudian portnya di sini 5432 untuk data universitasnya, sedangkan untuk data fakultasnya ada port 5433. Langsung saja kita coba buka di Beaver. Share screen muncul kan ya? Oke. Di sini tugas yang pertama kita sudah buat, yaitu kita membuat dua buah database PostgreSQL ke dalam kontainer Docker. Kemudian yang soal yang kedua kita menggunakan tool dbeaver, yaitu kita menyambungkan database yang sudah kita buat tadi ke dalam dbeaver. Oke, di sini langsung saja kita klik new database, kemudian kita pilih PostgreSQL. Di sini portnya kita sesuaikan, yaitu port 5432, kemudian passwordnya tadi kita sesuaikan 12345. Kita tes koneksi terlebih dahulu. Ketika sudah muncul koneksitas dan itu berhasil, kita klik OK dan kemudian finish. Untuk selanjutnya kita buka lagi yang satunya, kita buka lagi PostgreSQL, kemudian portnya kita ubah menjadi 5433 untuk passwordnya 12345. Hanya kita tes koneksi lagi. Sini sudah muncul, ya, sudah terkoneksi. Nah, open console untuk Postgre-nya nanti bisa mengusulkan. Di sini untuk Postgre 1 ini, untuk Postgre 2-nya ini. Di sini untuk tugas kedua, yaitu terkait buat database baru pada masing-masing server. Nah, untuk pertanyaan nomor 3 dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk soal selanjutnya, yakni kita disuruh untuk membuat database ke masing-masing server yang sudah terkoneksi tadi. Kita langsung saja menggunakan fitur yang ada di dbeaver nih ya. Di sini bisa kita create new database dan kita sesuaikan nama database-nya, yakni database mahasiswa. Lalu di OK. Dan kita buat di server satunya lagi
dengan cara yang sama, yakni create new database dan tabel dosen. Di sini di masing-masing server kita sudah punya satu database, masing-masing satu. Lalu langkah selanjutnya yakni kita membuat tabelnya. Di sini udah sampai ke create table ya. Jadi nanti di masing-masing database kita buat beberapa tabel, juga gitu berlaku untuk server yang sebelahnya. Langsung ke database yang sudah dibuat tadi, kita ke SQL editor. Sekarang kita coba untuk menggunakan konsol ya. Langsung kita execute. Nah, di sini untuk tabel mahasiswa Ilkom sudah terbuat di database mahasiswa pada server yang pertama. Kita cek apakah sudah ada ya. Kita select. Nah, di sini sudah sesuai yang kita buat, ada kolom nama dan kolom alamat. Di sini kita perlakukan hal yang sama. Berarti kita langsung ke yang server satunya, yakni Postgre 2-nya. Kita lakukan hal yang sama, create table, varchar 20, dan kita tutup kurung. Kita execute query-nya. Nah, ini sudah berhasil terbuat. Kita cek dengan cara yang sama, select, sudah sesuai, yakni ada kolom nama dan kolom alamat. Untuk tugas selanjutnya, Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan melanjutkan untuk operasi insert, update, delete terhadap masing-masing server database. Untuk database pertama pada tabel mahasiswa, pertama insert, query-nya memakai insert into, tabelnya mahasiswa Ilkom dengan nama kolomnya, nama dan alamat. Baru diberikan value untuk kolom nama, misal namanya Ahmad dengan alamatnya bertempat di Jember, lalu koma untuk memberikan value yang lain. Ini sudah berhasil terupdate, ada 3 row dengan 3 value yang sudah terupdate. Selanjutnya untuk update, di update dengan menggunakan set. Misalnya ingin mengupdate namanya jadi Ahmad menggunakan T. Nah, dicari datanya yang mau diubah itu ada di nama dengan value-nya Ahmad menggunakan D. Enter. Nah, row-nya sudah terupdate 1. Kemudian untuk selanjutnya ada mengecek dulu apakah sudah terganti namanya. Ya, di sini namanya sudah terganti menjadi menggunakan T. Lalu lanjut untuk operasi delete, di mana letak datanya. Misalnya nama yang ingin dihapus adalah nama Didi. Sudah berhasil, update terusnya ada 1. Coba kita cek kembali. Sudah bisa dilihat tabel dengan nama tabel mahasiswa Ilkom memiliki value hanya ada 2 setelah kita melakukan delete, Yuni dan Ahmad. Selanjutnya.
Selanjutnya untuk database kedua dengan nama tabelnya dosen Ilkom, kita lakukan hal yang sama, insert, update, dan delete. Untuk values-nya, namanya oral. Lalu kita cek apakah value-nya sudah terinput pada tabel dosen Ilkom. Nah, di sini sudah terinput ya. Lalu lanjut untuk operasi update. Nama tabelnya dosen Ilkom. Nah, Rora di sini sudah menjadi Rara. Untuk yang terakhir adalah operasi delete. From nama tabelnya dosen Ilkom. Where misalnya nama titik tadi dihapus. Terupdate, lalu kita cek. Nah, bentuknya gimana? Jadi di sini kita sudah berhasil melakukan insert, update, delete untuk masing-masing server database. Sehingga untuk pengerjaannya sudah terselesaikan dari nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian akan saya akhiri. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.